Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita Minggu Biasa yang ketiga ini dengan menyanyikan puji syukur 319, Wahai Saudara. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Biasa yang ketiga. Dan sekaligus juga pada hari Minggu Biasa yang ketiga ini kita merayakan hari Minggu Sabda Allah dan juga sekaligus hari penutupan pekan doa sedunia untuk kesatuan umat Kristiani. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita semakin diingatkan bahwa karya keselamatan Allah itu tidak terbatas bagi bangsa atau kelompok tertentu saja, seperti yang dipahami oleh bangsa Yahudi. Keselamatan Allah dianugerahkan untuk semua orang yang hidupnya berkenan kepada Allah sendiri. Seperti para murid yang diutus Yesus, begitupun kita semua diutus untuk mewartakan kabar keselamatan ini. Barangkali perutusan ini akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan, namun kita harus tetap yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Untuk itu, saudara-saudari terkasih, sadar bahwa Tuhan tetap menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan, dan dalam kesadaran itu juga kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penampilan ini, mari depan Tuhan kita hening, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Terlebih pada saat tuntutan kebaikan dan kebenaran Allah kita tegakkan, apakah kita sungguh-sungguh berani untuk memperjuangkan hal itu? Dan juga dalam setiap kebersamaan kita, apa kita selalu menghadirkan karya keselamatan Tuhan atau tetap kita menghadirkan kepentingan diri kita sendiri atau bahkan kelompok kita.
Kita bersyukur tentunya atas seluruh pengalaman kehidupan kita. Dan sekaligus juga kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang ingin kita doakan pada kesempatan ini. Utamanya kita berdoa bagi mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih bersama dengan keluarga mendoakan Raditya, Adrian Perkasa, dan Vin Kristianto. Serta juga senantiasa membawa dalam doa-doa kita mohon anugerah keselamatan kekal bagi seluruh keluarga yang telah meninggal. Utamanya bersama keluarga kita mendoakan T. Sutanto Halim yang sudah berpulang, juga saudari Yeska Ciu yang telah berpulang 2 minggu yang lalu. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa yang datang untuk merenggut beban derita dari pundak umat dan mematahkan tongkat si penindas. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Engkaulah cahaya terang benderang yang menyinari umat dalam kegelapan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pewarta kabar gembira kerajaan Allah yang ditawarkan kepada kami asal kami mau bertobat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur
dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putramu Yesus Kristus telah hadir di dunia untuk mewartakan pertobatan dan datangnya kerajaan-Mu. Kami mohon bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Nya, agar kami dapat melihat cahaya-Mu yang akan menerangi hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalaan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan
menghadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku inginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, sebab salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Memberitakanlah Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah
Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu, Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik. Kita baru saja mendengarkan dan menyanyikan jawaban berbahagialah kita mendengarkan sabda Tuhan. Lalu jawabannya, kenapa kita berbahagia? Karena sabda Tuhan adalah, lupakah? Sabda Tuhan adalah jalan kebenaran dan kehidupan. 100 ya. Sebenarnya cukup. Kalau kita paham dan mengerti akan hal itu, maka walaupun kita paham, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, baik kita lihat bagaimana kita boleh mengupayakan bagian sabda yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Sebelum kita merenungkannya, karena memang tema dalam bacaan pada hari Minggu ini cukup banyak, maka kita melihat isi ringkas dari bacaan, mudah-mudahan membantu kita untuk bisa merenungkan beberapa poin yang kita renungkan pada kesempatan ini. Dari bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya yang kita dengarkan pada kesempatan ini di minggu biasa yang ketiga, rakyat Galilea yang terdiri dari suku Zebulon dan Naftali diangkat ke Asiria, dan Yesaya menjanjikan pembebasan. Janji itu memberi harapan dalam kegelapan pembuangan. Kita tahu bahwa mereka mengalami pembuangan dan masa gelap itu tiba bagi mereka. Tetapi Yesaya memberikan janji itu. Dan dengan demikian berhadapan dengan orang-orang kafir atau bukan Yahudi bagi mereka. Lalu Matius melihat hal itu dipenuhi ketika Kristus mulai mewartakan kabar gembira di Galilea yang menjadi bacaan Injil pada kesempatan ini. Jadi langsung menunjuk ke sana. Sementara dalam bacaan kedua yang kita dengarkan, persoalan mengenai kesatuan gereja sudah timbul sejak permulaan berdirinya gereja. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan kedua pada kesempatan ini, gereja Korintus adalah salah satu gereja pertama yang didirikan oleh Paulus sendiri. Di sana telah mulai bersaing beberapa kelompok. Mereka mencari dukungan dari pewarta Injil masing-masing. Ada yang mengatakan saya adalah pengikut Apolos, Paulus dan seterusnya. Lalu akhirnya Paulus sendiri menunjukkan bahwa perpecahan yang demikian itu tidak ada artinya dan tidak ada gunanya, karena hanya satu pembaptisan. Semuanya menerima itu dari Kristus, sang sumber kebenaran sejati. Itulah jalan kebenaran dan kehidupan. Bahwa
lewat pewartaan-pewartaan yang disampaikan oleh Paulus, oleh Apolos, dan seterusnya, itu menjadi sarana untuk sampai pada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat. Penyelamat mereka itu harus sungguh-sungguh diakui dalam seluruh kehidupan. Pewartaan sabda Allah berada di atas segala perpecahan. Dan dengan demikian itu akan mengantar kita masuk dalam bacaan kedua, bacaan Injil, bahwa Yesus mulai mengulangi pewartaan Yohanes di Galilea pada saat Yohanes sudah ditangkap dan dipenjarakan. Daerah itu berbau kafir, Yesus sendirilah kabar gembiranya, cahaya yang menerangi kegelapan kafir, dalam biasa yang kita dengarkan. Dan akhirnya murid-muridnya mau dijadikan penjala manusia. Ia berkeliling ke seluruh daerah menemui orang-orang Yahudi yang aktif untuk diberi penjelasan mengenai kitab suci. Namun ia juga menemui orang-orang banyak dan diberinya pewartaan keselamatan. Dan dengan demikian melalui daerah inilah lalu pewartaan itu keluar dari bangsa Yahudi menuju kepada bangsa-bangsa lain. Akhirnya sampailah kepada kita pewartaan itu, dan kita tahu bahwa dalam seluruh perjalanan hidup akhirnya Paulus sampai ke kota Roma. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau pada hari ini sebagai hari Minggu ketiga di tanggal 25 Januari kita merayakan hari Minggu Sabda Allah, juga hari penutupan Pekan Doa Sedunia untuk kesatuan umat Kristiani, dan pula hari bertobatnya Rasul Paulus. Maka ada banyak tema bisa kita renungkan pada hari ini. Dan bacaan-bacaan juga penuh inspirasi yang mengingatkan kita akan karya-karya besar Tuhan di dalam pewartaan Injil, kabar sukacita keselamatan umat manusia. Maka kita mulai saja dari bacaan yang kedua dari surat Paulus yang mengingatkan adanya perpecahan di antara umat. Umat terbagi-bagi dan mereka mengaku dari golongan yang berbeda-beda dan membanggakan keunggulan dari golongan sendiri. Ada yang menyebut diri dari golongan Paulus, dari golongan Apolos, dari golongan Kefas atau Petrus, dan bahkan ada yang mengklaim diri dari golongan Kristus semata. Di sini kita menyadari pentingnya kesatuan, dan itulah yang diusahakan dan dinasihatkan oleh Paulus sendiri. Kristus tidak terbagi-bagi, Kristus hanya satu, dan dialah yang persatukan semua golongan itu. Kita hidup pada zaman sekarang ini di mana umat Kristiani terpecah dalam banyak sekali golongan atau gereja-gereja atau denominasi jemaat yang masing-masing bisa membanggakan atau malah menyombongkan golongannya sendiri dan meremehkan yang lain. Maka Pekan Doa Sedunia untuk kesatuan semua orang Kristen itu sungguh penting untuk menyadarkan kita semua bahwa Kristus hanya satu, dan dialah yang menjadi pokok persatuan kita dan pokok keselamatan bagi kita. Lalu tema yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tentang bertobatnya Santo Paulus. Kita semua tahu bahwa sebelumnya ia bernama Saulus dalam bahasa Latinnya atau Saul dalam bahasa Ibraninya, yang namanya sama dengan nama Raja Israel pertama, Raja Saul. Ia adalah seorang Farisi yang taat dan fanatik dan mengejar-kejar para murid Yesus untuk ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Saul yakin bahwa Yudaisme sebagai keyakinan agama Yahudi pada saat itu adalah agama yang benar, sedangkan sekte Yesus itu sesat dan harus dibinasakan. Maka Saulus mengambil bagian dalam situasi itu. Namun dalam perjalanannya ke kota Damsyik untuk menangkapi orang Kristiani, ia dijatuhkan dari kudanya oleh Yesus sendiri. Yesus menghardik dia dan mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?" Kalimat ini sekaligus menyatakan bahwa Yesus berada
di dalam diri setiap orang Kristiani. Seperti sabda Yesus di dalam Injil Matius 25 ayat 45, apa saja yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Yesus ada di dalam diri orang-orang Kristiani yang dianiaya, yang dihina, dan yang menderita sengsara. Dan sejak itulah Saulus bertobat, lalu memberi diri dibaptis, dan menjadi pewarta Injil Yesus yang paling bersemangat, dan kemudian menjadi martir dan dipenggal kepalanya di kota Roma. Dan dengan demikian kota Roma itu sekarang menjadi pusat dan menjadi tanda perhatian dunia. Kemudian tema yang ketiga adalah hari Minggu Sabda Allah. Sabda Allah itu berisi apa? Tentu ia berisi firman Allah. Dan firman Allah yang telah menjadi manusia. Ia berisi sabda-sabda Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus, karya, pelayanan, dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sabda Allah itu juga berisi tentang kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus, dan peristiwa ia naik ke surga, dan saat ia memilih dan mengutus para rasul ke seluruh dunia. Seperti diwartakan dalam Injil Matius hari ini, Yesus adalah sabda Allah itu yang menjadi terang dunia, sehingga bangsa-bangsa yang ditinggalkan di dalam kekelaman dan bayang-bayang kematian telah melihat terang yang besar. Di negeri atau di dalam dunia yang dinaungi oleh maut ini telah terbit terang. Dan inilah kabar sukacita dari Allah. Dengan demikian kita kemudian diajak untuk senantiasa mau dan ingin menerima dan menjawabnya dengan pertobatan. Yesus sendirilah pewarta Injil yang pertama dengan bersabda, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Penginjil Matius menceritakan bagaimana Yesus memanggil para muridnya yang pertama. Mereka adalah nelayan-nelayan sederhana di pantai Danau Galilea. Tetapi kemudian mereka tersebar ke seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu ke seluruh dunia kekuasaan kekaisaran Romawi. Mereka pergi ke ujung bumi, dan itu berarti sampai ke ujung pantai barat Eropa di Portugal. Petrus dan Paulus menuju jantung ibu kota kekaisaran Romawi, yaitu kota Roma yang sampai sekarang dijuluki Caput Mundi atau kepala dunia atau pusat dunia. Maka lewat ketiga tema ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tentu kita diajak untuk senantiasa bersyukur atas karya-karya besar Tuhan yang senantiasa dinyatakan kepada kita sampai pada saat ini. Persatuan itu menjadi penting. Pertobatan itu menjadi sumber semangat dalam seluruh kehidupan kita. Kesadaran diri karena kita manusia, bukanlah manusia yang sudah sempurna, tetapi manusia yang tumbuh dan berkembang terus, berangkat dari seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan, dan dibutuhkan kesadaran untuk senantiasa mau dan ingin memperbaharui diri sepenuhnya. Lewat itulah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita boleh mengambil bagian untuk boleh juga melanjutkan pewartaan kasih Tuhan kepada siapa saja yang kita jumpai lewat tugas pekerjaan Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dalam kesadaran penuh seperti inilah Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih, menjadi sarana pewartaan bagi orang-orang lain untuk senantiasa melakukan yang terbaik dalam tugas dan pekerjaan kita. Semangat untuk mendapatkan hal itu adalah hidup doa yang senantiasa kita nyatakan dan ungkapkan dalam seluruh kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dan terlebih dalam kebersamaan kita, dan secara khusus pada saat setiap kali menerima tubuh dan darah Kristus atau menerima tubuh Kristus sebagai tanda persatuan sepenuhnya dengan diri kita, maka kita didorong untuk senantiasa mau menyatakan
kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap orang yang kita jumpai lewat tugas, karya dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak. Setelah kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Allah Bapa kita. Semoga terang putranya Yesus Kristus membawa harapan dan keselamatan bagi semua orang. Marilah mengatakan, semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga umat Allah di dunia ini menjadi laksana terang besar yang bersinar dalam kegelapan. Semoga para bapak dan ibu serta anak-anak melibatkan diri untuk membangun dunia yang lebih baik. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga para pemimpin dunia membawa sinar harapan dalam kehidupan rakyat yang menderita dengan memberi keadilan kepada mereka yang tertindas, martabat manusiawi kepada setiap orang, dan pertolongan serta hiburan kepada mereka yang tidak bisa menolong diri sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga umat-Mu ini dapat hidup rukun dan damai dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dan dalam negara kami. Semoga komunitas Kristiani selalu dijauhkan dari segala perpecahan. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi mereka yang masih mencari-cari dan meraba-raba dalam menemukan arti kehidupan ini, semoga mereka menemukan Kristus sebagai jawaban atas kerinduan hati mereka akan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga kami di sini dan seluruh umat Kristiani menjadi seperti terang di atas gunung bagi semua orang yang melihat kami, terang yang menuntun orang kepada kasih Allah. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Kami juga senantiasa memohon anugerah, rahmat, kekuatan, kesembuhan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih mohon kesembuhan buat Raditya, Adrian Perkasa, dan Vin Kristianto. Segala daya upaya yang dinyatakan kepada saudara-saudari kami ini sungguh menjadi tanda pemulihan baginya untuk semakin sehat walafiat, dan dengan demikian hidup dan bahagia menjadi bagian dalam kehidupan bersama dengan seluruh keluarga. Berkati seluruh sarana pengobatan baginya, orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, orang tua kami, utamanya untuk Opa T. Sutanto Halim dan juga Saudari Yeske Ciu
yang telah berpulang 2 minggu yang lalu. Dan juga Oma Marike Pongo. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh perjuangan kehidupannya di tengah dunia ini. Melanjutkan perserahan yang masih Kau berikan kepada mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sehadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, janganlah membiarkan orang yang percaya kepada Putra-Mu hidup dalam kegelapan dosa. Semoga Putra-Mu menjadi penuntun kami di jalan menyongsong Engkau Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Sajian roti anggur ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dengan rela persembahan kami ini. Kami mohon semoga Engkau menguduskannya agar menjadi sakramen keselamatan bagi kami. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan
bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14,
dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Pandanglah dan teguhkanlah kami anak-anak mendatangkan hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Tuhan. Anak domba Allah
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menerangi kami dan tubuh Putra-Mu yang menguatkan kami. Semoga kami semakin bertekun mengusahakan persatuan di antara kami sampai kami mengalami kesatuan penuh dengan-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Berita Paroki Hari Minggu Biasa ketiga, 25 Januari 2026. Pertama, perayaan liturgi 1 pekan 26 sampai 31 Januari 2026. Yang pertama, peringatan wajib Santo Timotius dan Titus 26 Januari. Yang kedua, peringatan wajib Santo Thomas Aquino 28 Januari. Yang ketiga, peringatan wajib Santo Yohanes Bosco 31 Januari. Kedua, informasi pelayanan sakramen perkawinan. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan berikut ini. Pengumuman ketiga, Carolina Cynthia Jimiawan dengan Andre Huitianto. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 20.00 atau pukul 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Ketiga, pelayanan sakramen baptis. Akan diadakan baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu 15 Februari 2026. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilahkan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki paling lambat 13 Februari 2026. Keempat, informasi penerimaan komuni pertama. Dibuka pendaftaran calon komuni pertama Paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat pendaftaran. Yang pertama, sudah dibaptis secara Katolik. Yang kedua,
sekolah dasar kelas 4 dan atau berusia 10 tahun ke atas. Yang ketiga, memasukkan fotokopi surat baptis, kakak biduk, dan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Pendaftaran dilakukan di Sekretariat Paroki setiap hari kerja, Senin sampai Sabtu pukul 8.00 sampai 14.00. Kelima, informasi keuangan. Yang pertama, kolekte. Total kolekte gereja Rp22.803.200. Penerimaan kolekte via rekening gereja Rp3.077.700. Kolekte pemeliharaan gereja. Total kolekte pemeliharaan gereja Rp13.175.000. Misa syukur korgamungan Rp550.000. Misa requiem Oma Maria Pongo Rp799.000. Yang kedua, sumbangan-sumbangan. Sumbangan gereja Dr. Teresia dari Jakarta Rp7 juta, CH Rp2 juta. Sumbangan pemeliharaan gereja Teresia Ojon Rp3 juta, NN Rp802.000. Kami menghaturkan terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu. Kelima, informasi tambahan. Informasi tabisan Imam Diosesan Kams. Pada tanggal 5 Februari 2026, di Paroki Santa Teresia Rantepao akan dilaksanakan penerimaan tabisan imamat untuk tiga orang calon imam Diosesan Kams sebagai berikut. Yang pertama, Diakon Florian Indra Kusuma Irawan, lahir di Sorong 24 April 1997 dari Paroki Hati Maria Tak Merdoda Makale. Yang kedua, Diakon Marcelinus Dewandari, lahir di Labasa 26 April 1997 dari Paroki Santo Mikael Labasa. Yang ketiga, Diakon Charles Tomana, lahir di Makale 16 Oktober 1997 dari Paroki Hati Maria Tak Bernoda Makale. Apabila umat mengetahui adanya halangan atas penerimaan tabisan dari para calon imam tersebut, mohon segera menyampaikannya secara konfidensial atau rahasia kepada Uskup Agung Kams atau anggota Kuria Kams. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Menyambung yang pengumuman terakhir, sehubungan dengan tabisan imam baru di Keuskupan Agung Makassar akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari di Toraja Utara di Paroki Santa Teresia Rantepao. Maka kepada kita seluruh umat di Keuskupan Agung Makassar diharapkan partisipasi kita dalam doa dan juga sumbangan dana yang kita rencanakan akan dikumpulkan pada hari Minggu yang akan datang dalam menjalankan kolekte yang kedua, sehingga kolekte pemeliharaan gereja itu akan dialihkan ke kolekte tabisan. Itu menjadi partisipasi seluruh umat sesuai dengan keberadaan kita tentunya. Sekali lagi, untuk hari Minggu yang akan datang, maka kolekte kedua kita yang dijalankan pada saat pengumuman adalah partisipasi kita dalam mendukung dan mensupport calon imam dan imam di Keuskupan Agung Makassar dalam pelaksanaan tugas pelayanan, apalagi mereka yang baru akan ditabiskan, karena tentu membutuhkan dana yang cukup lumayan. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita sebelumnya. Dan sebagaimana perkawinan itu diumumkan 3 kali, maka sudah 2 kali diumumkan. Jika ada yang mengetahui halangan bagi diakon, walaupun sudah tabisan diakon dan sudah masuk dalam jajaran hierarki gereja, diawali dari paling bawah diakon, kemudian imam, uskup, maka kalau ada yang mengetahui halangannya, supaya langsung menyampaikan kepada Bapak Uskup atau Kuria Keuskupan. Tentu hal ini menjadi perhatian kita bersama.
Hal yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagaimana yang mungkin kita alami dan kita dengar-dengar bahwa ada sedikit kisruh di paroki kita di akhir tahun dan awal tahun. Kiranya semuanya itu sudah menjadi bagian pembelajaran untuk kita, terlebih untuk kami pelayan, baik sebagai pastor di Paroki Andalas maupun seluruh pengurus Dewan Pastoral. Maka saya sangat memohon supaya kisruh itu tidak lagi dikembangkan sesuai dengan alam pikiran kita, supaya apa yang diharapkan pada hari Minggu ini, persatuan itu semakin boleh terjalin, karena yang paling utama ialah kita saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, asal sadar diri dan mau untuk semakin memperbaharui diri. Dan dengan demikian lewat kesadaran diri itulah maka kita akan saling membantu untuk saling memaafkan dalam banyak hal. Kalau 1-2 minggu terakhir ini kami agak ngomong seperti ini, kami berharap bahwa ke depan hal ini tidak lagi menjadi cerita-cerita yang miring di tengah-tengah umat. Mohon maaf kalau mungkin ada umat yang baru mendengarkan hal ini. Sekali lagi semuanya itu sudah menjadi jelas. Dan seperti yang saya harapkan sebagai pastor paroki, kesadaran diri kita lah yang akan mengantar kita untuk sampai pada peneguhan dan kekuatan iman yang kita miliki. Karena kalau tidak Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, maka pengaruh dunia ini akan semakin menggoncangkan hidup iman kita. Mari kita saling mengingatkan, berusaha untuk mau dan ingin menerima apa yang disarankan oleh orang lain kepada kita. Dan mari kita bersama-sama menghadirkan yang terbaik demi tumbuh dan berkembangnya kemuliaan Tuhan di dalam diri kita, dalam keluarga, dalam kelompok dan lingkungan kita, terlebih di paroki kita ini. Itu pengharapan saya. Kalaupun tuh ada yang bercerita lagi di luar atau mau bercerita tentang hal ini, itu adalah urusan pribadi Anda dan jangan disangkut pautkan lagi terkait dengan paroki. Saya harap supaya bisa dimengerti apa yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita, terima kasih atas perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan pada kesempatan ini, secara khusus bagi seluruh petugas liturgi yang sudah mengambil bagian dengan hati tulus untuk boleh mengadakan atau melaksanakan pelayanan pada kesempatan ini sehingga perayaan boleh berjalan dengan baik. Juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi, kepada kita semua saya ucapkan terima kasih atas pelayanan-pelayanan kita. Mari kita tetap semangat dalam pelayanan sejauh memungkinkan bagi kita untuk menghadirkan yang terbaik. Dan dengan demikian, dengan saling melayani dan buka hati, kita akan semakin boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Untuk itu mari saudara-saudari, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.